Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Naili Fauziah, nomor induk mahasiswa 201110080035. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2020. Oke, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat video micro teaching dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi dengan dosen Ibu Purwanti Pratiwi Purbosari, SPD MSI. Selamat menyaksikan. Cikidot. Yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Nafa. Oke, gimana nih kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Di hari Senin yang sangat semangat ini, kita harus... Iya, betul sekali. Kita harus lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Iya, gimana? Pegel apel pagi upacara? Boleh layah-layah dulu, terus sambil kipas-kipas dulu juga boleh karena sumuk ya. Sepertinya Bu Nafa juga sumuk nih. Iya, kipas-kipas dulu juga boleh. Oke, sambil dibersihkan kalau masih ada sampah di laci, terus di sekitar tempat duduk kalian dibersihkan dulu dan dibuang ya sampahnya. Sambil mengkondisikan kelas, Ibu akan mempersiapkan presensi kalian terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap semuanya? Baik, sudah siap ya. Sebelum kita memulai kelas pada hari ini, pembelajaran biologi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa kita presensi terlebih dahulu ya. Ibu absen ya nih. Oke, Adam hadir. Oke. Beni, Caca, Dian, Tono, Udin. Udin sakit? Sudah berapa hari Udin sakit? 4 hari dijenguk ya, perwakilan kelas dijenguk. Sakit apa Udin? Kita doakan semoga Udin lekas sembuh dan bisa kembali belajar sama kita ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Kenapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan? Kenapa? Ya, oke, ada yang menjawab? Silahkan, Caca. Iya, betul sekali, jorok ya kalau buang sampah sembarangan. Ya, gimana, Zudan? Iya, betul. Selain jorok juga bau ternyata kalau ada sampah. Tadi Ibu masih melihat sampah-sampah di sekitar tempat duduk kalian. Kenapa kok dilakukan buang sampah sembarangan? Iya, buang sampah sembarangan itu bisa menimbulkan pencemaran. Iya, betul sekali. Sesuai dengan pembelajaran biologi pada hari ini, kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Kita tulis dulu, pencemaran lingkungan. Oke, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12, mohon maaf, nomor 23 ya. Ibu harus minum aqua katanya. Aduh, iya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12 disebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah dimasukkannya atau masuknya makhluk hidup atau zat atau energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga menyebabkan lingkungan atau daya lingkungan yang ada di sekitar itu turun fungsinya atau bahkan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian dari pencemaran lingkungan? Oke, Ibu tulis ya UU-nya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12. Oke, nih undang-undangnya ya. Ya, silahkan Caca. Ya, tentu saja ada ya. Ya, bahan atau penyebab ya. Bahan atau penyebab dari pencemaran lingkungan itu namanya polutan. Gitu. Jadi semakin tinggi polutan atau semakin keluar dari ambang batas normal suatu polutan yang ada dalam lingkungan, itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga lingkungan itu bisa tercemar dan rusak gitu ya. Berdasarkan tempatnya ya, berdasarkan bahan tadi namanya apa? Polutan. Oke, Ibu tulis dulu ya, bahannya namanya polutan, dan berdasarkan tempatnya, tempat terjadinya sebuah pencemaran itu pencemaran dibagi menjadi 4 berdasarkan tempat kejadiannya. Yang pertama ada pencemaran tanah. Oke, kemudian ada air, ada udara, dan ada suara. Oke, begitu. Sampai sini paham? Pada bab 10 pembelajaran biologi kali ini mengenai pencemaran lingkungan, kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian tentang pencemaran lingkungan, kemudian dapat menjelaskan jenis-jenis pencemaran yang ada, yaitu ada 4 ya, nanti akan kita bahas. Kemudian kalian dapat menyebutkan penyebab dari pencemaran serta dampak-dampaknya, dan diharapkan anak-anakku dapat menjadi siswa yang peduli terhadap lingkungan ya. Oke, yang peduli dan sadar terhadap lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal, dan tentunya menjadi siswa yang sehat gitu ya. Sip. Nah, tidak lupa kalian akan menjadi siswa yang bertanggung jawab, disiplin, dan mengetahui, iya betul sekali, tentang kesehatan atau lingkungan. Ya, sip. Betul anak-anakku. Silahkan Ibu beri tugas kepada kalian dengan teman sebangkunya untuk mendiskusikan mengenai apa sih itu pencemaran, dan silahkan dicari jenis-jenis dari pencemaran, yaitu pencemaran tanah, air, udara, dan suara. Ya, dicari penyebabnya, kemudian dampaknya yang ditimbulkan. Nanti kita presentasi, Ibu panggil satu-satu ke depan. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk diskusi. Silahkan. Ibu persilahkan kepada kelompoknya Beni sama Caca untuk maju ke depan, salah satu aja dari kalian menjelaskan mengenai hasil diskusi tadi tentang pencemaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Caca, dan Beni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan berdasarkan UU nomor 23 tahun 1997 itu pencemaran adalah dimasukkan atau masuknya suatu organisme atau zat atau energi atau makhluk hidup atau komponen lain yang menyebabkan lingkungan itu bisa menjadi rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terus pencemaran itu dibagi menjadi 4. Ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, dan ada pencemaran suara. Nah, untuk pencemaran air itu penyebabnya ada CO, ada CO2, ada NO, ada SO, ada HC, ada CFC, ada asam sianida, asam sulfida, dan garam sulfida, juga metana.
Dampaknya yaitu terjadinya efek rumah kaca, pemanasan global, kemarau panjang, fenomena El Nino, dan gangguan kesehatan. Kemudian untuk pencemaran air itu adanya limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan. Dampaknya itu gangguan kesehatan, mematikan organisme, pengurai, gangguan kesehatan, dan keseimbangan ekosistem. Kemudian untuk pencemaran tanah itu penyebabnya ada fungisida. Juga dampaknya itu mengurangi porositas dan kesuburan tanah, juga mematikan organisme tanah. Sedangkan pencemaran suara itu adanya mesin pabrik, suara petir, ledakan bom, dan pesawat terbang. Dampaknya bisa tuli dan gangguan psikologis juga fisiologis tubuh. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati. Saya kelompok sama Adam. Sama Adam, Bu Adam. Perkenalkan, nama saya Wati. Sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok saya tentang pencemaran. Jadi pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya sesuatu, yaitu berupa makhluk hidup atau zat atau energi atau yang tertentu ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan itu rusak. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pencemaran itu dibagi menjadi 4. Ada itu pencemaran air, terus ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, juga ada pencemaran suara. Nah, kalau pencemaran air itu biasanya kalau yang suka buang sampah sembarangan itu nanti ikan-ikannya pada mati. Terus kalau yang udara itu biasanya ada itu efek global, pemanasan global gitu, itu dampaknya. Nah, kalau yang tanah itu kan tadi udah disebutin nama kelompoknya Caca, ada fungisida juga, ternyata ada herbasida juga ya yang bisa menyebabkan. Nah, terus kalau yang suara tuh ada mesin itu loh, pabrik sama pesawat. Jadi kalau orang yang sering-sering dengar tuh bisa jadi keganggu gitu pendengarannya. Mungkin itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Beni dan kelompok Caca. Betul sekali anak-anak. Jadi pencemaran lingkungan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12 disebutkan bahwa adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat atau energi atau komponen tertentu yang menyebabkan suatu lingkungan itu dapat menurun fungsinya atau bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu betul sekali. Dan apa yang tadi disampaikan oleh kelompok Beni sama Caca, bahwa pencemaran itu dibagi menjadi 4 ya. Ada tanah, kemudian ada air, ada udara, ada suara. Dan salah satu penyebab dari kerusakan tanah itu adanya fungisida atau jamur. Nah, nanti Ibu akan menambahkan ya, sedikit Ibu menambahkan dari pencemaran tanah itu selain fungisida juga ada herbasida yang menjadi penyebab dari pencemaran tanah. Oke, ada pencemaran air juga. Nah, ini yang suka buang sampah ke sungai itu ya. Tidak boleh buang sampah ke sungai karena bisa merusak ekosistem yang ada di sungai gitu. Tambahannya, kemudian di pencemaran udara itu kita menemukan satu fenomena ya. Misalkan nih ada pabrik gitu yang membuang emisinya, membuang gasnya ke udara, itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Juga bunyi mesin pabrik yang bisa menyebabkan tuli. Ya betul, menyebabkan tuli apabila kita sering sekali mendengar gitu, atau bahkan tidak tuli sih, atau bisa seperti pendengaran kita sedikit terganggu gitu ya. Dan itu hubungannya dengan fungsi fisiologis gitu ya. Oke. Kemudian ada pencemaran suara, itu tadi pencemaran udara, saling berkaitan ya. Oke, untuk tugas selanjutnya silahkan kalian bentuk satu kelompok itu 4 orang. Kalian Ibu minta untuk mengamati di jalan protokol ya yang ada di sekitar sekolah kita, Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta.
silahkan kalian amati dalam waktu 1 menit ada berapa jumlah kendaraan yang melaju. Nanti Ibu akan beritahu berapa emisinya dari setiap kendaraan, baik itu mobil atau motor, sebagai patokan kalian dalam menghitung berapa jumlah karbon dioksida yang dihasilkan. Gitu? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akhiri ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila selama menyampaikan materi terdapat kekeliruan. Ibu akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.